Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Bapak Guru hebat. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah bergabung di ruang virtual kita ini. Kali ini kita akan mengadakan berbagi budaya positif yang narasumbernya sangat luar biasa. Sebelumnya izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Hidayatullah, berasal dari SMA N2 Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Yang sama-sama Bapak Ibu ketahui, saya ini berbeda provinsinya dari Bapak Ibu moderator dan narasumber kita kali ini. Ya, suatu kebanggaan yang sangat luar biasa bagi Dayat bisa menjadi host dari Ibu yang juga sangat luar biasa ini. Baik Bapak Ibu, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja untuk acara ruang virtual dengan tema berbagi budaya positif akan dipandu oleh moderator kita, yaitu adalah Bu Afrilia Suci. Kepada Ibu Afrilia Suci, disilahkan. Terima kasih Pak Dayat. Assalamualaikum Bapak Ibu guru hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah selamat siang untuk kita semua. Baiklah, alhamdulillah, wasyukurillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama-sama dalam menimba ilmu ya dari Ibu narasumber kita yang luar biasa, Ibu Haja Yasni. Dan meskipun harus dilaksanakan secara daring atau online, semoga ilmu yang kita terima ini tidak mengurangi makna dari ilmu yang kita terima gitu. Baiklah, sebelum acara ini kita mulai, perkenalkan nama saya Afrilia Suci. Saya insya Allah membimbing kegiatan kita hari ini. Saya berasal dari SMA Negeri 29. Saya sama dengan Ibu Haja Yasni. Dan untuk hari ini kita akan melaksanakan kegiatan berbagi ya mengenai budaya positif gitu. Seperti apa budaya positif itu nanti? Nah, akan kita pelajari, kita bahas bersama. Nanti akan diulas secara lengkap oleh Ibu Haja Yasni. Sebelum kita melaksanakan kegiatan hari ini, setelah kegiatan ini diberkahi Allah, ada baiknya kita membacakan doa sejenak di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim, berdoa, mari kita mulai. Amin, selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk tidak memperpanjang kegiatan, biar langsung saja hari ini akan diadakan paparan materi oleh Ibu narasumber kita berkaitan dengan budaya positif. Seperti apa budaya positif itu? Nah, ini sebenarnya materi yang sangat menarik sekali bagi kita sebagai seorang guru nantinya ya, bagaimana membentuk menciptakan budaya positif di sekolah. Untuk itu kita persilahkan langsung saja kepada Ibu narasumber kita, Ibu Haja Yasni, SPD MSI, untuk menjelaskan materinya. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator hebat Ibu Afrilia Suci yang telah mempersilahkan dan memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk mencoba berbagi tentang budaya positif di kesempatan kali ini. Juga ucapan terima kasih saya haturkan yang setinggi-tingginya untuk host hebat kita, Bapak Hidayatullah yang berasal dari SMA Negeri 2 Sijunjung. Terima kasih Bapak sudah membantu kegiatan kita hari ini. Sungguh sangat bangga sekali, perasaan yang luar biasa saya bisa berkolaborasi dengan guru-guru hebat, apalagi
antar provinsi, kita menjalin silaturahmi 2 provinsi saat ini, yaitu Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Semoga apa yang akan kita lakukan hari ini menjadi penyambung silaturahmi kita ke depannya. Baik Bapak Ibu hebat yang sudah berada di dalam ruang virtual kali ini, pertama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat dan hidayahnya jualah kita bisa mengikuti kegiatan kita di siang hari ini, rahmat kesehatan yang telah diberikannya, rahmat kesempatan yang telah diberikannya kepada kita bersama, sehingga kita bisa sharing di siang ini tentang budaya positif yang sangat-sangat kita butuhkan di dalam pembelajaran kita di sekolah. Kemudian selawat beriring salam juga tidak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, semoga dengan kita bersalawat kita mendapat syafaat dari beliau di kemudian hari, karena beliaulah yang telah mengeluarkan kita dari lembah kenistaan sehingga kita sampai saat ini bisa menimba ilmu dengan leluasa di dunia saat ini. Baik Bapak Ibu, untuk tidak kita dalam berbagi budaya positif, ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berada di ruang virtual, meluangkan waktu istirahatnya, ya yang seharusnya siang ini Bapak ini. Yang seharusnya Bapak Ibu istirahat. Ya. Dah, selanjutnya. 3 pakai. Ya. Rapikan ya. Terus lagi nih, pertanyaannya nih. Maaf Ibu Yasni, suara Ibu Anu. Namanya masih Daniel ini. Iya kan belum apa ganti tuh. Agustus. Pak Dayat, saya bisa share screen Pak? Bisa Bu. Di sini sepertinya belum. Oke, baik. Udah bisa Bu? Oke, siap. Sudah Bapak. Ya. Sudah terlihat Bapak? Sudah Bu. Oke. Sudah. Baik Bapak Ibu, selama 1 jam ke depan, insya Allah 1 jam ke depan pertemuan kita tentang berbagi pentingnya penerapan budaya positif bagi murid. Kelihatan Pak Dayat, ini atau saya slideshow kan? Slideshow deh Bu, bagusnya. Bagus aja Bu. Oke, sudah. Sudah. Baik, Bapak Ibu, tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah diharapkan kita para guru dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya untuk mempertebal karakter murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ini yang akan menjadi tujuan kita hari ini. Semoga di waktu yang 60 menit ini kita bisa mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini agenda kegiatan kita Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah pembukaan yang sudah disampaikan oleh host dan moderator. Kemudian yang kedua itu adalah presentasi konsep yang sebentar lagi akan kita sampaikan. Yang ketiga itu adalah tanya jawab. Yang keempat nanti ada sesi refleksi. Baik, kita masuk yang pertama Bapak Ibu, eksplorasi konsep. Nanti ada beberapa yang harus kita jelaskan di dalam ruang virtual ini. Yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas.
yang kelima posisi kontrol guru, dan yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Nah, sebelum kita memulai materi pada siang ini, kita akan mencoba satu kegiatan, yaitu kegiatan kepalan tangan. Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu bisa melakukan ini dengan temannya, atau setidaknya menghayalkan kegiatan ini. Ya, kita di sini diminta ada 2 orang, yaitu kita dan teman kita. Dalam hal ini saya membuat si A dan si B. Jadi kegiatan ini Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Ya, cobalah buka. Anda adalah A. Ini saya misalkan kita adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda, kemudian setelah dikepalkan dengan kuat, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda itu. Jadi Bapak Ibu, kalau tidak ada teman di sampingnya, silahkan menghayalkan, silahkan lakukan kepalan tangan dengan kuat, dan bayangkan bahwa di dalam tangannya itu ada sesuatu yang sangat-sangat berharga, yang kemudian barang itu atau benda itu perlu kita menjaga dengan sekuat tenaga, ya, karena begitu pentingnya benda itu di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian yang tugas si B ini adalah rekan kita atau teman kita, adalah coba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan kita tadi, ya, mencoba dengan segala cara untuk membuka tangan kita tadi atau kepalan tangan Anda. Nah, teman Anda si B boleh melakukan segala cara untuk membuka kepalan tangan kita itu. Boleh dengan cara membujuk, boleh dengan cara menghardik, boleh dengan mengintimidasi, boleh dengan memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan dengan memberi uang, ya boleh, agar kita bisa membuka kepalan tangan kita ini. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang terjadi? Nah, saya mengundang kepada peserta di dalam ruang virtual ini untuk satu orang memberikan pendapatnya, kira-kira apa yang terjadi? Apakah kita mau membuka telapak tangan kita atau tidak? Boleh, silahkan di raise hand. Ada yang raise hand? Gimana Bapak Ibu? Ada? Kira-kira kita membuka telapak tangan kita tidak? Kalau seandainya di telapak tangan kita itu adalah barang yang sangat berharga, sementara orang merayu kita untuk membuka telapak tangan kita itu. Kita buka atau tidak Bapak Ibu? Halo. Sepertinya peserta kita sedang belum ada nih Bu yang raise hand Bu. Iya Pak Dayat? Sepertinya dari peserta belum ada yang raise hand Bu. Oh, belum ada yang raise hand ya? Iya Bu. Pak Dayat mau mencoba menjawab? Oh oke, boleh Bu. Ya, silakan. Oke, tadi kan di tangan kita ada memegang sebuah benda yang sangat berharga, dan kemudian rekan kita boleh dengan membujuk, menghardik, dan dengan segala hal cara lah ya Bu untuk membuka telapak tangan saya. Kalau menurut saya ini yang akan saya lakukan adalah saya tetap akan mengepalkan tangan saya dan melindungi barang yang berharga yang ada di dalam telapak tangan saya Bu, walaupun rekan saya ini membujuk, menghardik, atau dengan melakukan cara apapun gitu Bu. Oke, mungkin itu pendapat dari saya Bu. Terima kasih Bu. Boleh diberikan alasannya Bapak, kenapa Bapak tidak mau membuka telapak tangannya? Ya karena benda yang ada di tangan ini saya ini adalah benda yang sangat berharga loh Bu gitu. Jadi tidak saya tidak mau nanti takutnya kalau saya lihatkan kepada teman saya meminta atau mengambil gitu Bu. Iya, oke. Terima kasih Pak Dayat, luar biasa ya. Artinya di sini apa? Kita adalah untuk menetapkan posisi kontrol, ya posisi kontrol. Kita mau membuka
membuka atau menutup tangan kita selama-lamanya, itu kontrolnya ada di kita, ya. Kalau memang barang itu benar-benar berharga bagi kita, dengan rayuan apapun kita tidak akan membukanya. Karena yang mengontrol tangan kita itu adalah kita sendiri. Jadi di sini kaitannya adalah kegiatan kepalaan tangan ini adalah kaitannya dengan posisi kontrol. Di mana kita yang punya tangan atau si A, itulah pemegang kontrolnya. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Jadi apapun itu, kalau kita bisa mengendalikan, ya bisa mengontrol, maka hasilnya akan sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, ini kita lanjut. Ada perubahan paradigma teori kontrol. Ya, perubahan paradigma teori kontrol. Nah, di sini Dr. William Glasser dalam dengan choice teori. Ada 4 hal yang termuat di sini. Yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid, ya, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Lalu yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Inilah perubahan paradigma dari teori kontrol. Nanti di slide selanjutnya kita akan lebih memahami. Nah, sebelum ada teori kontrol, ini ada yang disebut dengan stimulus respon. Nah, bagaimana perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol? Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, kalau kita lihat stimulus respon itu adalah kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu yang kita biasakan. Itu namanya stimulus respon. Ya, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Bukankah ini sebenarnya sering kita lakukan di dalam kehidupan, tetapi mungkin tidak kita sadari. Nah, sementara di teori kontrol, kita berusaha memahami orang lain tentang kita. Nah, itu teori kontrol. Jadi nampak ya Bapak Ibu perbedaan stimulus dengan teori kontrol. Nah, yang kedua, kalau kita lihat dari stimulus respon, perilaku buruk lihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus respon. Apapun tingkah laku buruk kita, itu adalah merupakan suatu kesalahan. Sementara pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, jadi apakah itu perilaku baik ataupun perilaku buruk, pasti ada tujuannya Bapak Ibu. Nah, itu namanya termasuk ke dalam teori kontrol. Nah, beda dengan stimulus respon. Lalu yang ketiga, orang lain bisa kontrol ya, itu stimulus respon. Sementara di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol diri saya. Nah, itu dia. Kemudian yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Itu stimulus respon. Jadi orang lain bisa mengontrol kita, kita juga bisa mengontrol orang lain. Sementara di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena orang lain itu yang mengontrol adalah dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ya. Kemudian di teori kontrol, kolaborasi dan konsentrasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, kita lihat perubahan paradigmanya, model berpikir menang kalah. Itu adalah stimulus respon. Ya. Pikiran pola pikirnya adalah menang kalah. Sementara di teori kontrol, pola pikirnya menang-menang. Artinya tidak ada yang kalah di sini. Apapun kondisinya, dia pola pikirnya menang-menang. Kita lanjut Bapak Ibu. Yang pertama, ini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, itu menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab
jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Sungguh luar biasa Bapak Ibu kalau kita artikan pernyataan Bapak Pendidikan kita ini. Artinya apa? Kalau kita menyatakan diri kita disiplin, artinya orang lain tidak perlu mendisiplinkan kita. Tetapi ketika kita tidak kuat mendisiplinkan diri kita sendiri, awas, berarti ada orang yang harus mendisiplinkan kita. Nah, ini juga lah yang kita terapkan selama ini atau yang kita alami di sekolah. Ketika peserta didik kita atau murid-murid kita tidak disiplin terhadap dirinya sendiri, maka kita gurulah yang mengajari dia disiplin. Demikian juga diri kita. Ketika kita seorang guru tidak disiplin, maka ada atasan kita, yaitu kepala sekolah lah yang mendisiplinkan kita. Nah, ini pernyataan Ki Hajar Dewantara yang harus kita maknai. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat ini ada penerapan nilai-nilai kebajikan di sekolah kami, ya di SMA Negeri 2 Tembilahan, dan ini saya rasa seluruh sekolah juga sudah menerapkannya. Nah, ini kita bahas Bapak Ibu, apakah kebajikan yang sudah kita lakukan ini hanya sekedar menjual, hanya sekedar mengikuti kebiasaan yang sudah tertanam sejak dari lama, ya, dari dulu kayak gini harus ada, gitu kan. Nah, kita belum mengkaji nilai kebajikan yang tertuju di dalam kegiatan itu. Jadi, kita diharapkan semua seperti yang pertama berdoa sebelum memulai pelajaran. Semua, saya rasa semua sekolah, semua kelas, semua guru akan melakukan hal ini. Tetapi ini apakah suatu pembiasaan saja yang kita tidak memahami nilai kebajikan di baliknya, atau memang sudah menjadi nilai kebajikan di sekolah kita? Ya. Kemudian yang kedua, misalkan menyanyikan lagu wajib nasional di setiap awal atau di setiap akhir pembelajaran. Rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa, ini juga harus kita kaji. Bapak Ibu, bukankah sekarang kita melihat terjadinya penurunan nilai, kalau saya bilang nilai nasionalisme, misalkan anak-anak kita sekarang banyak yang tidak hafal dengan lagu wajib nasional. Nah, ini akan menjadi masalah bagi kita sebenarnya. Lalu kemudian literasi membaca dan menulis, ini juga saya terapkan di dalam kelas sebelum pembelajaran saya dimulai. Nilai-nilai kebajikan yang harus saya tanamkan agar mereka cinta terhadap literasi membaca dan menulis itu sendiri. Nah, kemudian kalau di sekolah, nilai-nilai kebajikan yang sudah kami terapkan, menjaga kebersihan lingkungan. Sekolah Bapak Ibu, saya yakin pasti sudah melakukan ini juga, ya. Nah, entah atau kesadaran atau nilai kebajikan yang sudah tertanam pada murid kita. Kemudian kegiatan setiap Jumat pagi juga demikian. Semua sekolah ini, oke, ini hanya sekedar kita berbagi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Nah, kita akan lihat apa makna disiplin, ya. Arti disiplin ini berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Ini menurut Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dia hargai dan bermakna. Kemudian, namun dalam budaya kita, mana kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ini sekarang yang terjadi di
kehidupan kita. Kata disiplin itu menghubungkan dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang merdeka. Bukankah sekarang kita digaung-gaungkan dengan pembelajaran yang merdeka? Nah, sebenarnya menurut Ki Hajar Dewantara, apa itu arti kata merdeka? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, itu yang kita ungkapkan di awal tadi, ketika kita tidak cakap memerintah diri sendiri, maka kita harus siap dengan orang lain yang memerintahkan diri kita. Ketika orang lain memerintahkan diri kita, berarti kita juga belum merdeka. Oke? Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia. Nah, untuk menghindari hukuman, ya, atau ketidaknyamanan. Nah, manusia atau kita bermotivasi, ya, perilaku kita itu bisa untuk menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan. Apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Nah, itu kita hanya sekedar untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, hal ini itu adalah motivasi eksternal. Artinya, kita melakukan itu bukan dari kesadaran diri kita sendiri. Ya, Bapak Ibu, contoh anak-anak di sekolah mungkin, atau murid-murid kita di sekolah mungkin melakukan sesuatu, misalkanlah mereka mengerjakan tugas, ya, itu pertanyaan di dalam dirinya bukan dia dengan kesadaran untuk membuat tugas itu, tetapi adalah menghindari hukuman, ya, menghindari hukuman. Nah, ini masih motivasi eksternal. Nah, kemudian yang kedua, motivasi perilaku kita itu bisa saja untuk mendapatkan hadiah, imbalan, atau penghargaan, atau pujian dari orang. Kita melakukan sesuatu bukan atas kesadaran sendiri, tetapi ingin mendapatkan hadiah, imbalan, atau penghargaan. Nah, di sini biasa pertanyaannya adalah apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya. Contoh, bisa saja hari ini Bapak Ibu mungkin sudah mendapatkan link Zoom untuk hari ini, lalu muncullah pertanyaan, kalau saya ikut apa yang saya dapatkan? Ada sertifikat enggak? Nah, itu kan menginginkan imbalan. Padahal ketika kita bergabung, ketika kita berbagi Bapak Ibu, saya yakin ini akan ada menambah wawasan kita, ya, wawasan kita. Nah, ini juga masih termasuk motivasi eksternal. Nah, yang kita inginkan itu dari motivasi perilaku manusia itu adalah motivasi internal. Seperti apa dia? Untuk menjadi orang yang mereka ingin. Kita tidak ada kepala sekolah tidak di tempat, kita masih bisa tepat waktu datang, misalkan di jadwal sekolah jam 7.15 atau jam 7 sudah masuk, padahal kepala sekolah nggak ada. Bapak Ibu datang juga jam 7 kan? Nah, ini artinya apa? Bapak Ibu itu adalah menghargai diri sendiri. Ini motivasinya motivasi internal. Tapi ketika Bapak Ibu, kepala sekolah aja nggak datang, ya udahlah nggak apa-apa juga kita lambat-lambat. Juga di sini di motivasi internal, saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Nah, ini pertanyaan yang biasa muncul ketika kita memiliki motivasi internal. Jadi Bapak Ibu, ini perilaku manusia, ya, motivasi perilaku manusia yang sering terjadi di dalam kehidupan. Jadi yang kita harapkan itu adalah motivasi internal. Kita lanjut Bapak Ibu, sekarang mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini hubungannya adalah mungkin, ya,
di sekolah Bapak Ibu, kalau sekolahnya yang sudah menerapkan IKM atau sekolahnya sudah kategori sekolah penggerak, mungkin ini sudah biasa. Tetapi sebelum ini, biasanya itu kita akan membuat peraturan kelas, ya, membuat peraturan kelas. Nah, sekarang peraturan kelas itu ya akan kita rubah menjadi keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Nah, itu Bapak Ibu. Pertanyaannya yang pertama adalah mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, ini adalah sebagai contoh ya, contoh penerapan. So, kenapa kita harus memiliki peraturan menggunakan helm ketika mengendarai kendaraan roda 2? Ini harus kita yakini. Ada pertanyaan yang akan muncul ketika kita akan merubah suatu peraturan menjadi suatu keyakinan. Nah, pada pertanyaan nomor 1 itu tadi, nilai kebajikan di dalam menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Bapak Ibu, silakan tuliskan di dalam kolom chat nilai kebajikan apa yang ada di pernyataan nomor 1 itu. Ayo Bapak Ibu. Ya, ada keselamatan. Yang lain? Oke, disiplin. Ada lagi Bapak Ibu? Karena kita untuk merubah peraturan menjadi suatu keyakinan, kita harus mengetahui nilai kebajikan. Kita tahu bahwa ini adalah suatu peraturan sebenarnya, harus menggunakan helm ketika kita mengendarai kendaraan bermotor. Tetapi ini harus kita patuhi, karena kita apa? Mengetahui nilai-nilai kebajikan. Ketika kita tidak menggunakan helm, ya misalnya terjadi kecelakaan atau ya musibah lah, maka ini kan akan akan membuat kita sendiri yang celaka. Ya, seperti baik ada Ibu Ami melindungi diri dari kecelakaan. Ya, karena kita meyakini inilah helm itu bisa menyelamatkan kita dari musibah. Ya, selain istilahnya ini adalah menjaga kesehatan, kemudian kita menghargai orang lain, juga ada nilai kebajikannya di sini. Ya, kenapa? Pada saat virus itu beredar, kalau kita tidak menggunakan masker, dia bisa menyebar kepada orang lain. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, misalnya kalau kita guru. Nilai kebajikan apa di balik ini sehingga kita melakukan hal ini? Silakan Bapak Ibu di kolom chat. Ya ada? Disiplin ya, Bu. Iya. Disiplin. Iya. Ada nilai kebajikan disiplin pada saat kita datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Selain disiplin, adakah nilai kebajikan yang kita tuju, Bapak Ibu? Menghargai. Menghargai. Ya, menghargai, benar. Ada lagi?
kita akan rugi tidak, Bapak Ibu, kalau kita tidak datang tepat waktu? Kita akan ketinggalan materi tidak? Iya. Iya, ya, kita akan ketinggalan. Berarti ada nilai-nilai yang kita tuju, nilai kebajikan yang kita tuju saat kita melakukan hal ini. Jadi, Bapak Ibu, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Artinya, peraturan itu ada, tetapi lebih kita untuk menggerakkan diri kita. Itulah yang kita sebut dengan keyakinan. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, ini budaya positif. Jadi, untuk menerapkan budaya positif di sekolah, itu kita mulai dengan peraturan kelas. Ya, dari peraturan kelas yang kita buat, nanti akan kita lihat peraturan-peraturan itu, kemudian akan kita rubah menjadi suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah terbentuk akan menjadikan lingkungan sekolah kita menjadi lingkungan yang positif. Karena di dalam keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan. Ketika lingkungan kita sudah positif, maka di satuan pendidikan itu terciptalah budaya positif. Oke, sekarang coba Bapak Ibu, ini ada 8 pernyataan ya tentang nilai kebajikan pada keyakinan kelas. Ya. Yang pertama itu adalah selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas ini nilai kebajikan apa yang ditujunya? Silakan Bapak Ibu, boleh di kolom chat. Kalau kita selalu mengembalikan buku ke tempatnya, ini nilai kebajikan apa? Disiplin, Bu. Disiplin. Oke. Ada yang lain? Tanggung jawab, ya boleh. Nah, kemudian untuk yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ini nilai kebajikan apa? Menghormati orang lain, Bu. Menghormati orang lain. Bapak Ibu, yang lain? Ada? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikan apa yang dituju? Disiplin, Bu. Disiplin. Selain disiplin, ada lagi? Ada nggak lagi selain disiplin? Hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai? Tanggung jawab. Tanggung jawab, ya. Nah, kemudian yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikan apa yang dituju? Menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Bapak Ibu yang lain boleh ya di kolom chat menuliskan. Dilarang menggunakan narkoba. Ini kan ada peraturan-peraturan yang kita buat di sekolah seperti ini. Kenapa dilarang menggunakan narkoba? Pasti ada nilai kebajikan yang kita tuju. Nah, nilai kebajikan apa ini? Keselamatan, Bu. Keselamatan, ya. Ada lagi? Kesehatan, Bu. Kesehatan, iya. Kesehatan, ya. Keselamatan, iya. Kesehatan, iya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Menghargai orang lain. Menghargai orang lain, ya. Ini budaya antri ya, Bapak. Kemudian menggunakan masker. Nah, ini tadi. Kesehatan, ya, dan menghargai orang lain. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Ini nilai kebajikan apa yang kita tuju? Yuk Bapak Ibu, yang terakhir. Keselamatan. Keselamatan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi untuk melihat atau menentukan nilai-nilai kebajikan dari peraturan kelas yang sudah dibuat.
Sekarang kita lihat nilai kebajikan apa yang ditujunya. Nah, itu dia. Ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini nilai kebajikan tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, ini menghormati orang lain dan juga diri sendiri, ya. Karena kita juga tidak ingin diganggu orang lain. Kemudian hadir 15 menit, ini menghormati orang lain. Komitmen juga Bapak Ibu ya. Komitmen pada tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, dan menghormati orang lain. Narkoba tadi adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, juga di sini ada nilai kesabaran. Ya, bukankah ini sebenarnya banyak sekali yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari yang kurang sabar untuk budaya antri. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, ini juga keselamatan untuk murid dan keamanan. Oke, bagaimana cara kita menentukan atau menetapkan pembentukan keyakinan kelas? Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Yang pertama, kita melakukan untuk membuat keyakinan kelas itu adalah mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi, saat kita ingin menentukan keyakinan kelas atau membentuk keyakinan kelas, kita silahkan murid-murid kita dulu untuk menuliskan pendapatnya. Boleh dengan langsung ke papan tulis, boleh mereka dengan menuliskan di kertas voice note ya. Kemudian boleh juga dengan menyebutkan ya, itu pokoknya kita di situ mempersilahkan kepada murid kita untuk mengemukakan pendapatnya. Nah, kemudian yang kedua, mencatat semua masukan ya, masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar. Boleh kita tulis di papan tulis, kemudian boleh juga di kertas kalau yang dia menulisnya di kertas yang bisa ditempel di papan tulis, kita suruh dia menempelkan. Kemudian setelah itu, langkah ketiga, baru kita menyusun keyakinan kelas sesuai dengan tahapannya. Kita harus mengganti kalimat-kalimat yang dibuat dalam kalimat negatif pada saat usulan tadi menjadi kalimat positif. Jadi Bapak Ibu, di dalam keyakinan kelas itu tidak ada kalimat negatif. Ya, yang ada adalah kalimat positif semua. Nah, kemudian kita tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kita mungkin akan mendapati bahwa pertanyaan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Ya. Nah, selanjutnya kita ajak murid-murid kita untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Jadi awalnya kita itu adalah menetapkan boleh peraturan. Jika Bapak Ibu sekarang sudah memiliki peraturan kelas, silakan dikaji kembali, ya, dikaji kembali, diganti kalau ada nilai kalimat-kalimat negatif di dalam kesepakatan kelas itu kita ganti dengan kalimat positif sehingga dia menjadi keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, ini sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Kadang kita bisa melihat hasil curahan pendapat murid-murid kita itu sangat banyak sekali. Setiap mereka memiliki pendapat masing-masing. Kita tidak usah mengambil semuanya, cukup berkisar 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan saja. Tetapi ini benar-benar bisa diterapkan dan benar-benar diyakininya untuk kebaikan kelasnya. Nah, setelah itu, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang, ya, meninjau ulang dan menyetujui bisa saja dengan menandatangani secara bersama. Nah, kemudian keyakinan kelas selanjutnya bisa kita lekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas agar mereka selalu ingat keyakinan-keyakinan kelas yang telah mereka buat. Itu Bapak Ibu, proses atau tahapan pembentukan keyakinan kelas.
Nah, jadi di sekolah atau di kelas saya sudah mencoba melakukan membuat keyakinan kelas. Ini tahapannya. Ya, yang pertama itu adalah setelah anak curah pendapat, mereka menempelkan di papan tulis. Kemudian hasil tempelannya itu kita susun, ya, ini disusun rapi. Kemudian dikomunikasikan kembali, ya, kita komunikasikan kembali apa-apa yang sudah mereka curahkan. Ini akan kita susun menjadi suatu keyakinan kelas dengan kalimat-kalimat yang baik. Ini seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah selesai kita susun, bisa kita buat seperti poster seperti ini, ya. Kemudian ini kita tempel di dinding-dinding kelas kita yang mudah terlihat. Jadi seperti ini. Saya yakin Bapak Ibu semua juga sudah melakukan di sekolahnya masing-masing. Hanya saja mungkin ada sebagian kita yang masih belum menerapkan keyakinan kelas, tetapi masih menerapkan peraturan kelas. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Bagaimana jika ada pelanggaran di dalam menjalankan keyakinan kelas? Nah, ketika keyakinan kelas sudah kita buat bersama, sudah kita sepakati bersama, masih ada di antara warga kelas itu yang melanggar. Apakah akan kita beri hukuman, atau kita beri sanksi, atau kita beri restitusi? Jadi Bapak Ibu, ketika keyakinan kelas itu dilanggar, kita akan berbuat yang 3 ini. Bisa saja ya, ketiga-tiganya kita lakukan, atau mungkin Bapak Ibu sudah melakukan salah satunya. Nah, ini dia kalau kita lihat. Hukuman, sanksi, konsekuensi, dan restitusi. Jadi, ini perbedaannya Bapak Ibu. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu disebut hukuman. Sementara sanksi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Jadi, ini perbedaan antara hukuman, sanksi, dan restitusi. Hukuman itu tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Sementara sanksi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Jadi berbeda, dari kalimatnya saja sudah berbeda ya untuk yang restitusi. Kemudian kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan. Ya, di sanksi korban bisa diabaikan. Di restitusi korban mendapatkan ganti. Nah, ini. Kemudian yang keempat, murid atau anak akan tersakiti. Itu hukuman. Di sanksi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Itu sanksi. Jadi ada yang tersakiti, ada yang tidak nyaman, sementara di restitusi mendapatkan penguatan. Di hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Di sanksi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, sementara di restitusi masalah terpecahkan. Pada hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, jadi seberapa besar pun hukuman Bapak Ibu berikan, ketika murid kita tidak takut terhadap hukuman itu, maka sistem tidak akan berjalan. Sementara di sanksi, ini memerlukan monitoring dan supervisi secara terus-menerus dari guru. Ketika kita memberi sanksi, kita ya mengawasi lagi, dapat tugas mengawasi lagi, apakah sanksi itu dikerjakan atau tidak. Sementara kalau di restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian di hukuman, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Disiplin membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, sedangkan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian di hukuman lagi peraturannya adalah ya biasa itu ya, kalimatnya kamu harus. Nah, itu hukuman, kamu harus begini, kamu harus begitu.
Sementara di sanksi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih, itu sanksi. Tapi kalau di restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, dari cara kita bertanya, dari cara kita mengungkapkan kata-kata, hukuman, sanksi, dan restitusi itu sudah berbeda. Nah, kemudian murid atau anak membenci peraturan. Itu kalau dia dihukuman. Sementara kalau sanksi, murid atau anak kita itu menghormati, ya. Dan kalau di restitusi, murid atau anak kita menghormati dirinya, ya, menghormati dirinya dan orang lain. Nah, jadi banyak sekali nih Bapak Ibu, kalau untuk perbedaan antara hukuman, sanksi, dan restitusi. Nah, kalau kita lihat ini, nah, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, ini semuanya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat nanti di perbedaan-perbedaan ini. Kalau kita baca semua, ini cukup panjang ya Bapak Ibu. Kita lanjut saja. Nah, tindakan. Sekarang, dari yang sudah kita lihat tadi antara hukuman, sanksi, dan restitusi, kalau kita lihat dari uraian-uraiannya tadi, kira-kira yang memiliki nilai kebajikan tinggi itu adalah hukuman, sanksi, atau restitusi. Hukuman. Hukuman. Iya, Bu. Kalau yang nilai kebajikannya tinggi. Hukuman, Bu. Oke, baik. Bapak Ibu, kita lihat. Jika ini kita lakukan di sekolah, tindakan kita adalah membersihkan WC karena mematahkan pensil teman. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman, Bu. Hukuman. Ya. Nah, kenapa hukuman? Ini siapa tadi yang jawab? Ibu Uci atau Ibu Ice? Kenapa kira-kira ini hukuman, Bapak Ibu? Kenapa tidak konsekuensi? Ya, membersihkan WC karena mematahkan pensil teman. Kita bisa meyakini ini, saya yakin ini ada terjadi kadang-kadang di sekolah kita memberikan hukuman seperti ini kepada anak. Ini ya, kenapa ini jatuhnya hukuman? Anak tersakiti atau tidak dalam membersihkan WC? Tersakiti, Bu. Tersakiti. Dan ini direncanakan atau tidak? Ya, ini kan tidak kita rencanakan, ya, tidak direncanakan. Tiba-tiba ketika anak mematahkan pensil, kita langsung memberikan tindakan seperti ini. Nah, ini termasuk ke dalam hukuman, ya. Lalu kalau ada yang kedua, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, Bu. Konsekuensi. Kenapa? Karena apa ya? Karena berkaitan dengan apa yang sudah dia lakukan, Bu. Berkaitan dengan apa yang sudah dia lakukan. Iya. Karena dia menumpahkan air di meja tulis, jadi sebagai konsekuensinya dia harus membersihkannya, membersihkan tumpahan tersebut. Iya, benar. Dan dia tidak tersakiti kan, Bu? Tidak, Bu. Tidak, iya. Ini adalah konsekuensi. Ini berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Bapak Ibu pernah melakukan ini? Hukuman atau konsekuensi?
Hukuman, Bu. Hukuman. Ya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan yang kita berikan, kita suruh dia angkat kaki satu di depan kelas. Ini anak-anak akan tersakiti, dan ini tiba-tiba Bapak Ibu. Ya, tiba-tiba kita mengeluarkan tindakan seperti ini. Kehilangan 10 menit waktu istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, Bu. Konsekuensi. Iya. Tuh. Kita lanjut. Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaannya berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini sebuah pepatah ya. Nah, ini kita terkadang di dalam kelas saat melakukan pembelajaran juga sering melakukan hal seperti ini. Kita memberikan hadiah itu pada orang-orang tertentu, sehingga misalkanlah kepada murid yang rajin atau murid yang pintar, sehingga ini tidak nilai kebajikan yang tertanam di dirinya, tetapi adalah apa? Mengharapkan hadiah yang akan didapatnya. Berarti pada orang seperti ini motivasinya masih motivasi ekstrinsik. Ya. Oke. Menurut Alfikon, hukuman dan penghargaan adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Memberikan penghargaan sama dengan menghukum seseorang. Ya, ini pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Kalau kita ini penghargaan, ya. Kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, kemudian penghargaan memotivasi dari dalam diri, intrinsik. Ya, kira-kira Bapak Ibu sependapat enggak dengan ini? Pengaruh kita memberikan penghargaan terhadap seseorang itu berpengaruh terhadap jangka pendek dan jangka panjang. Benar Bapak Ibu? Benar, Bu. Iya. Ya, dia akan mempengaruhi dia dalam jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya apa? Dia akan termotivasi hanya karena penghargaan. Jangka panjangnya apa? Dia tidak akan menemukan keyakinan dirinya. Jadi setiap kali dia berbuat, dia hanya mengharapkan penghargaan, dan penghargaan. Dan ini berlanjut terus, ya. Dan ini juga tidak efektif di dalam pembelajaran. Nah, nanti murid-murid kita akan bisa saja mengambil berkesimpulan seperti ini. Untuk apa juga kita belajar, kita tidak akan mendapat hadiah atau penghargaan, ya. Paling yang dapat itu saja orangnya, seperti itu. Jadi akhirnya dalam pembelajaran ini tidak efektif. Merusak hubungan, iya, ya. Merusak hubungan antara yang sering mendapatkan hadiah dengan yang tidak sama sekali. Ini akan bisa merusak hubungan mereka. Jadi ini semuanya dinyatakan oleh Alfikon. Kita lanjut Bapak Ibu. Sekarang dunia berkualitas. Nah, ini ada sebuah cerita. Bapak Ibu bisa cermati dari cerita ini, ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan?
Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Oke, Bapak Ibu, dari kasus ini kira-kira apa yang akan dilakukan Ibu Ambar? Silakan Bapak Ibu boleh di kolom chat jika Bapak Ibu sekarang kira-kira berperan sebagai Ibu Ambar yang memiliki seorang murid yang selalu mengganggu dan mengambil makan siang temannya. Silakan. Bapak Ibu kami undang untuk menuliskan jawabannya di kolom chat. Ada? Atau boleh langsung? Apa kira-kira yang akan dilakukan kalau seperti ini? Ya Bapak Ibu? Ya ada? Nah, ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga ada kekuasaan, kemudian ada kebebasan dan ada kesenangan. Nah, ini dia Bapak Ibu, kebutuhan dasar hidup manusia. Untuk kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan fisiologis, ya, kebutuhan fisiologis oleh manusia. Jadi kelima-limanya harus terpenuhi di dalam hidup. Tidak bisa salah satu tidak terpenuhi. Maka kalau salah satu dari 5 kebutuhan hidup manusia ini tidak terpenuhi, maka yang terjadi adalah seperti yang dilakukan pada kasus Ibu Ambar tadi, ya. Kira-kira bisa saja kalau dari kasus Ibu Ambar tadi itu kita lihat kebutuhan mana yang tidak terpenuhi? Kasih sayang dan rasa diterima, Bu. Ya, bisa saja rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ya, si Doni tidak mendapatkan kasih sayang mungkin dari orang tuanya sehingga dia bertingkah pola seperti itu. Ya, jadi itu yang akan terjadi ketika 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol, ya, 5 posisi kontrol. Yang pertama posisi kontrol penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, kemudian teman, pemantau dan manajer. Ini adalah posisi kontrol kita bagi seorang guru. Apakah kita seorang guru yang penghukum, atau kita seorang guru yang pembuat orang merasa bersalah, atau seorang teman, pemantau, atau manajer? Mari kita lihat Bapak Ibu. Kalau kita penghukum, kita sering mengeluarkan kata-kata patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Ya, selalu pasti yang terakhir selesai. Nah, ini kata-kata kita sebagai penghukum. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia, ya, tidak ada cara lain. Yang kedua, ini membuat merasa bersalah. Ini sering kita lontarkan kata-katanya, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Itu yang sering keluar. Nah, ini berarti tipe kita adalah tipe pembuat merasa bersalah. Kita akan memberikan hukuman kepada murid. Ya, dia akan merasa sangat-sangat bersalah di dalam situasi seperti itu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, dia akan merasa bersalah dalam itu. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang dia sayangi. Nah, kemudian yang ketiga, posisi teman. Nah, biasa yang kita gunakan kata-kata ketika kita menjadi posisi teman, ayo bantulah demi Bapak ya. Atau ayo ingat tidak bantu Bapak selama ini, tidak ingat bantuan Bapak selama ini, gitu. Atau ya sudah kali ini tidak apa-apa,
nanti Ibu bantu bereskan. Nah, ini adalah posisi teman. Dalam posisi seperti ini, guru menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Murid akan tergantung pada guru tersebut dan hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Artinya, kalau kita menganggap sebagai teman, bisa saja dengan guru A dia berteman tetapi melakukan hal-hal baik, tetapi untuk guru B dia tidak akan lakukan hal itu. Ya, karena dia menganggap guru B bukan temannya. Nah, kemudian yang keempat, pemantau. Ini yang biasa dikeluarkan kata-katanya. Peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, kalau kita seorang pemantau, ini sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Dan yang kelima, ini adalah posisi manajer. Apa yang kita yakini? Nah, kita akan bertanya kepada anak seperti ini. Kalau kita berposisi sebagai manajer, kembali kepada keyakinan kelas. Nah, ketika kita menerapkan posisi manajer, ini sangat diharapkan bahwa keyakinan kelas kita sudah terbentuk. Jadi, maka pertanyaan kita, apakah kamu meyakininya? Nah, itu. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini semuanya adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika kita berada pada posisi manajer. Jadi, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan dirinya. Jadi kalau untuk itu Bapak Ibu, dari 5 posisi ini yang sebaiknya yang kita lakukan itu adalah posisi manajer, ya. Nah, sekarang segitiga restitusi. Ini adalah cara kita mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh siswa kita. Apa itu segitiga restitusi? Nah, untuk restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pengertian restitusi menurut Gosen, ya, 2004. Nah, segitiga restitusi adalah 3 strategi untuk melakukannya. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah, baru kita menanyakan keyakinan. Nah, ini dia Bapak Ibu, langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Teori kontrolnya apa? Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, ini langkah pertama kita dalam penerapan segitiga restitusi. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Ya, semua perilaku memiliki alasan. Jadi ini dia. Ketika kita menghadapi kasus anak di sekolah, maka kita diharapkan menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, di sini teori kontrolnya kita semua memiliki motivasi internal. Oke, ini dia Bapak Ibu ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah kami lakukan di dalam penerapan segitiga restitusi di sekolah. Jadi ketika ada anak yang mengalami masalah pada saat ini adalah dia
ketiduran ya saat jam pelajaran, maka masalah itu kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Nah, jadi ini bisa memahami kebutuhan dasar, ya guru bisa memahami kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh si Ilham pada saat itu, ya akan kasih sayang dia tidak diperhatikan di rumah sehingga dia ya bisa bergadang, main game dan segala macam, sehingga pada saat pembelajaran di kelas dia ketiduran. Nah, dengan dapat mengenali kebutuhan dasarnya, guru bisa minta murid mengenali perasaan mereka. Perasaan sedih dan kesepian menunjukkan adanya kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tidak terpenuhi. Oke, Bapak Ibu, mungkin sampai di situ pemaparan saya tentang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah. Ya, jika ada hal yang kurang, ini dapat kita komunikasikan bersama. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya yang sudah diberikan. Saya akhiri dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Jayasni, Ibu narasumber kita ya. Jadi dari kegiatan kita hari ini kita memahami bahwa ada beberapa hal ternyata sebagai guru ada 5 posisi kontrol. Manakah kita di antaranya? Apakah kita sebagai penghukum selama ini? Apakah kita sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, atau sudah sebagai manajer gitu ya? Lalu ada juga kebutuhan dasar siswa yang harus kita perhatikan. Dengan cara penerapan mengatasi anak yang melakukan kesalahan itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Menarik sekali sebenarnya pembahasannya. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya atau dipertanyakan yang kurang paham, atau mungkin ada kritik, atau mungkin ada konsep yang berbeda atau yang sudah dilaksanakan di sekolahnya masing-masing. Silahkan jika ada yang ingin mengemukakan pendapat ya, atau ingin yang menanyakan terkait dengan pembelajaran budaya positif kita. Dipersilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Jika ada silahkan langsung saja open mic Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya atau sudah paham ini? Atau saya yang mau bertanya begitu? Apakah di sekolah Bapak Ibu sebagai guru sudah menerapkan posisi kontrol yang mana nih, atau seringnya yang mana begitu? Apakah sudah jadi seorang manajer posisinya atau sering jadi penghukum kepada anak muridnya atau peserta didiknya? Ini biasanya kalau di guru TK dengan guru SMP, SD itu berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Dipersilahkan. Bagaimana Bapak Ibu? Ibu Ardina Hasti, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan Ibu? Boleh Bu? Silakan Ibu. Iya, terima kasih Ibu Suci yang sudah memberikan saya kesempatan. Ini saya ingin bertanya kepada Ibu Yasni ya, mungkin lebih banyak punya pengalaman dalam menghadapi murid-murid. Kebetulan ini di tahun ini saya menemukan di kelas saya itu Bu, ada anak laki-laki hobi makan permen karet Bu. Makan permen karet dan di jam-jam pelajaran gitu Bu. Sebenarnya kan tidak masalah juga Bu ya, cuman kelihatan tidak nyaman saja gitu Bu. Melihatnya itu tidak nyaman. Sebenarnya kebebasan mereka juga akan ya, dan tidak ada juga peraturan di kelas tidak membolehkan mereka makan di kelas. Hanya saja untuk menghargai sesama, itu kan nilai keyakinannya sebenarnya Bu. Cuman setelah diberikan keyakinan seperti itu, ada sih yang tidak mengulang lagi, ada. Cuman masih ada beberapa yang melakukan itu lagi gitu. Bagaimana kira-kira Bu Yasti? Kalau menurut Ibu bagaimana sebaiknya posisi guru di situ?
Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Ibu Ardina Hasti. Gimana Ibu Yasni mau langsung menjawab? Silakan Ibu. Iya. Gimana Bu Uci kalau permen karet kalau di sekolah penanganan kita berbeda-beda ya? Ya, silakan Ibu jawab dulu. Eh, Kalau kami di sekolah Bu Ines, anak SMA sih ya, karena mereka sudah besar ya, mungkin agak berbeda. Tapi kalau apa namanya, anak kita masih tingkat sekolah dasar, tentu mungkin perlakuan kita berbeda. Tadi saya menyimak dari penjelasan Bu Ines bahwa sudah diberitahu ada yang berubah, tetapi masih ada beberapa yang belum. Memang benar sekali tidak ada peraturan yang mengikat ya, karena tadi tidak ada di keyakinan kelas seperti itu. Benar sekali itu adalah rasanya ketidaknyamanan kita, apalagi saat kita menjelaskan pelajaran. Tapi kalau saya rasa kalau ketika Bu Ines sudah memberikan nasihat kepada mereka dan sebagian mereka ada yang berubah, untuk orang-orang yang belum berubah itu saya rasa hanya tinggal menunggu waktu. Nanti dia lama-lama akan malu sendiri, akan segan sendiri. Ya, tentunya tidak terlepas dari pengontrolan kita. Artinya kita tetap setiap saat itu mengingatkan dia, mungkin dengan cara yang lebih lagi pendekatannya ya. Mungkin saja, atau kita bisa saja bertanya dengan temannya bagaimana untuk mendekati sang anak ya, mendekati sang anak, karena mungkin cara kita dengan cara temannya berbeda. Bisa saja kita meminta bantuan temannya untuk memberitahu, mungkin dia lebih mendengar temannya dibandingkan kita. Saya rasa mungkin seperti itu, Bu. Atau mungkin Ibu Uci atau Ibu Ice bisa menambahkan, atau Bapak Ibu yang lain juga bisa menambahkan sesuai dengan pengalamannya masing-masing. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau berkomentar gimana nih kalau di sekolahnya ada masalah yang serupa apa bagaimana begitu? Kalau di SMA seperti lupus. Oh, boleh ya Ibu ya. Iya ya, berbeda ya penanganannya. Pernah Ibu, ini sudah pernah saya tanyakan langsung di anaknya gitu. Apa sih enaknya makan permen karet gitu, kata saya ya. Asik Bu, katanya gitu Bu. Oh asik. Jadi saya bilang gini, Ibu tidak melarang kalian makan di kelas. Cuman gini, permen itu kan manis. Kalau permennya nanti habis rasa manisnya terus masih dikunyah-kunyah, yang ada nanti kotoran giginya kan nempel. Saya bilang gitu, Bu. Nempel di permen karet. Ih, jorok enggak tuh? Nah, sebagian ada yang gitu. Nah, sebagian ada yang memang sudah tidak mau lagi, Bu. Nanti kalau ada temannya yang makan permen gitu, nanti dia bilang, ih jorok, buang lagi sana, buang. Nah, temannya yang sudah paham tadi mengingatkan temannya yang lain gitu, Bu, yang belum nurut ini. Tapi beberapa mungkin tidak banyak lagi lah porsinya, ada yang masih seperti itu. Tapi kalau ditegur sih mereka langsung buang memang, Bu. Cuman mau menyadarkan mereka itu yang susah gitu. Mungkin Iya, ada pengalaman. Iya, itu tadi dia Bu Ines, mungkin terkadang ketika dengan kita dia masih cuek, tetapi dengan temannya dia bisa mendengarkan gitu. Ya, apalagi ketua kelas yang ngomong gitu mungkin ya Bu ya. Mungkin Buang lagi katanya gitu kan. Nah, cuman terkenanya itu masih seperti dia belum yakin, belum ada keyakinan di dirinya, kan masih takut hukuman jatuhnya, takut apa ya? Benar itu dia. Yang menyadarkan mereka langsung itu yang agak kesulitan. Jadi saya berpikir seperti ini, mungkin dengan mengunyah itu membuat mereka lebih rileks mungkin ya. Jadi saya berpikir seperti itu saja mungkin, Bu. Cuman kelihatan tidak nyaman saja mungkin. Seperti itu, Bu. Iya, betul sekali, Bu. Mungkin saran dari Ibu tadi benar juga, bisa digunakan juga ya. Dengan bantuan temannya tadi mengingatkan, bisa barangkali mungkin ada pengalaman dari yang lain, bisa juga Ibu. Iya, sebenarnya izin menambahkan ya Ibu Haja. Jadi iya sih Bu ya, kalau sudah berkaitan sama peserta didik yang beragam ini, kita terkadang agak sedikit perlu mencari trik-trik khusus gitu ya Bu ya.
Kadang apalagi contohnya kalau kayak anak SD, peserta didik masih di tingkat SD itu agak ditimang-timang begitu. Kalau di SMA langsung nyes ya Bu aja ya. Mungkin sistemnya kadang seringnya kita kebiasaan sebagai penghukum langsung gitu ya. Cuman ya itu membutuhkan pembiasaan itu tadi. Ibu, Bapak, Ibu yang lain, bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan kah Bapak Ibu atau mau berpendapat lagi? Silahkan. Kalau ada satu saja mungkin Bu Uci, waktu kita sudah mau ini, kita atau langsung saja kita Bu ya. Kita coba deh tanya sekali lagi. Ada teman-teman, Bapak-bapak guru, Bapak Ibu guru hebat yang ingin bertanya atau berbagi pengalaman, boleh silakan. Langsung aja open mic Bapak Ibu. Ada? Baik. Jika tidak ada, kita hari ini langsung saja masuk ke sesi terakhir dari kegiatan kita hari ini, sesi refleksi. Mohon Bapak Ibu memberikan umpan balik mengenai kegiatan kita hari ini. Yang pertama itu materi apa yang paling menarik perhatian nih bagi Bapak Ibu. Lalu hal baru apa? Apakah ada yang menarik perhatian ini yang mengubah paradigma atau kebiasaan kita? Lalu pengennya kita ini mau menjadi pendidik seperti apa begitu setelah mengikuti sesi ini, atau kayaknya sama aja seperti biasa aja lah, atau punya ada paradigma baru yang muncul kira-kira setelah mempelajari ini begitu. Adakah Bapak Ibu? Silakan kami minta umpan baliknya. silakan Bapak Ibu, satu orang untuk memberikan umpan balik. Kalau ramai juga nggak apa-apa. Apa kira-kira menurut Bapak Ibu materi yang paling menarik dari yang sudah disampaikan tadi? Kemudian hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu? Dan apa yang menjadi akan menjadi pendidik seperti apa setelah mengikuti sesi ini? Silakan Bapak, Ibu. Bapak Ahmad, Ibu Aminatul Zuria, Ibu Ardina Hasti, Ibu Eliza, Bapak Febrian Firjai, Ibu Ice, Ibu Mardiana Roza, Ibu Siti Khairina Billatullah. Atau Bapak Ibu yang lain silakan. Kami harapkan kesediaannya ya memberikan umpan balik Bapak Ibu. Bapak Ahmad Damiat dari MTS. Nah, atau Bapak nih ada Ibu Ice Ferionisha dari TK Dharma Pertiwi. Ini Bapak rupanya. Silakan Bapak. Langsung di off ya. Di forum chat sudah ada Bu Eliza Solfatia, Bu, yaitu yang memberi. Lupa saya nih. Nggak ada tuh cek. Ya, izin Bu. Ya, silakan Ibu. Mungkin refleksi yang nomor 2 nih Bu ya. Oh iya, silakan Ibu. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Saya ini mengajarnya di TK. Kalau dulu sebelum mempelajari materi ini, saya sering sekali di awal pembelajaran itu memberikan iming-iming kepada murid, misalnya Bu ya. Ayo siapa yang selesai mengerjakan tugas, Ibu kasih bintang. Nah, seperti itu Bu. Sering hampir setiap hari saya lakukan itu. Sekarang setelah saya mempelajari ini, saya tidak merubah sikit-sikit, pelan-pelan. Penghargaan biasanya saya kasih di akhir. Gitu Bu. Biar anak tadi tidak terdoktrin bahwa dia menyelesaikan tadi hanya untuk mengejar bintang gitu Bu. Iya. Itu kayaknya refleksi yang saya pelajari dari materi ini Bu Yasni. Ya Bu. Terima kasih Bu.
Terima Ya, kasih. sama-sama. Terima kasih Bu Eliza. Berarti kalau sekarang sudah nampak paradigma yang berubah ya Bu Eliza ya, bahwa ternyata penghargaan itu tidak selamanya bisa membangun positif ya Bu Eliza ya. Ya benar Bu, jadi setiap, aduh Ibu ini kami udah selesai nih Bu, kami dapat bintang berapa, jadi kan seperti itu anak-anak Bu Iya, dituntutnya. iya. Iya. Jadi mengurangi motivasi intrinsik anak jadinya ya Bu ya. Ya betul Bu. Oke, terima kasih Bu Eliza. Berikutnya Sama-sama ini ada Ibu. yang raise hand Ibu Ardina Hasti. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Suci. Refleksi saya, kalau untuk pertanyaan yang pertama, materi yang paling menarik perhatian menurut saya adalah segitiga restitusi. Karena ini berkaitan langsung dengan permasalahan yang kita hadapi di kelas sehari-hari. Bagaimana kita sebagai guru bisa menempatkan diri kita dengan posisi kontrol yang sudah ada gitu. Untuk yang kedua, hal baru yang mengubah paradigma saya bahwa ternyata saat murid melakukan kesalahan atau berbuat sesuatu yang tidak sepantasnya, mereka itu ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, dan sebagai gurulah tugas kita untuk mencari tahu hal tersebut lewat segitiga restitusi tadi. Dan yang ketiga, saya akan menjadi pendidik yang bisa menempatkan diri dengan posisi kontrolnya masing-masing sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Mungkin seperti itu Bu Suci, terima kasih. Sama-sama Ibu, terima kasih Ibu Ardina Hasti. Ini ada juga di kolom chat ya Ibu Aminah Tuzuriyah. Bagaimana memberikan keyakinan kelas itu perlu memberikan kesadaran dari diri peserta didik, kata beliau. Ya, jadi bagaimana Ibu? Ini bisa disimpulkan, saya simpulkan langsung apa bagaimana Ibu? Boleh, silakan. Oke. Kita sudah Jadi memang setelah dilihat dari refleksi dari Ibu Ardina Hasti, dari Ibu Eliza tadi, lalu dari Ibu Aminatul Zuriyah, dapat kita pahami bahwa sebenarnya di budaya positif ini banyak sekali materi menarik yang menarik perhatian kita, bahwa ternyata selama ini posisi kontrol kita sebagai pendidik itu beraneka ragam. Dan ternyata posisi yang terbaik itu adalah posisi manajer, karena ternyata kita menghukum itu bukan yang terbaik yang ternyata diberikan untuk siswa begitu. Lalu seperti yang dibilang oleh Ibu Ardina tadi, bahwa kita harus memperhatikan kalau ada siswa melakukan kesalahan ya pakai menggunakan segitiga restitusi. Lihat dulu kebutuhan belajar siswa. Apakah kebutuhan yang kurang atau kebutuhan seperti apa yang diinginkan siswa, sehingga terkadang siswa cenderung melakukan kesalahan-kesalahan, bertindak terlalu aktif atau segala macam, ingin memenuhi kebutuhan dasar yang mana dia. Nah, ternyata sebagai guru kita harus, sebagai pendidik kita harus jeli untuk melihat itu begitu. Baik, terima kasih. Sebelum kita tutup, ada yang ingin disampaikan dulu Ibu narasumber? Persilakan. Oke, baik. Sebelum kita tutup pertemuan kita di siang hari ini, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada guru hebat, teman-teman hebat yang sudah hadir di ruang virtual kali ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini itu akan menjadi pembelajaran baik untuk kita dan memberikan refleksi yang luar biasa terhadap tingkah laku dan perbuatan kita di sekolah nantinya, untuk menjadikan anak-anak kita yang lebih berperilaku baik lagi, sehingga budaya positif di sekolah dapat ditanamkan dengan sempurna. Mungkin itu saja Ibu Uci. Ya Bu, baik, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara kita hari ini, sudah di jam 3 sesuai jadwal ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan kita hari ini, yang sudah hadir, sudah sama-sama kita mempelajari ilmu baru mengenai budaya positif. Izin Ibu mohon di stop share screen-nya Bu. Kita kalau bisa foto bersama boleh ya Bapak Ibu ya? Ya. Oke, kalau boleh bisa kita ini Bu, Bapak Ibu di on kan kameranya. Jadi kita bisa screenshot untuk kegiatan hari ini, izin. Oke. Nah, baik.
Berikan senyum terindah. Saya sendiri lupa. Baiklah, Bapak Ibu, terima kasih kita sudah sampai. Iya boleh. Sudah sampai di penghujung acara kita hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa menambah pengetahuan kita, mengubah paradigma kita menjadi lebih baik lagi sebagai seorang pendidik. Terima kasih sekali lagi juga kepada Ibu narasumber yang sudah memberikan ilmunya kepada kita bersama. Terima kasih juga kepada teman-teman rekan guru hebat semuanya sudah berpartisipasi. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik Bapak Ibu, itulah tadi penyampaian materi dari pemateri kita Bu Yasni yang sangat-sangat luar biasa, yang sudah dipandu dengan moderator yang sudah berpengalaman sepertinya Ibu, Ibu Afrilia Suci. Dan, jaringan ini. Izin Bapak. Ini jaringannya kurang. Tadi terputus ya suara Ibu? Iya, putus-putus loh Bapak. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya acara sesi tanya jawab dan juga kesimpulan dari pemateri kita yang dipandu oleh Ibu Afrilia Suci tadi sebagai moderator, maka berakhir sudahlah acara kita pada siang menjelang sore hari ini. Saya Hidayatullah mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dayat. Terima kasih Bu Uci. Terima kasih teman-teman semuanya. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bu narasumber, Bapak host, Bapak Hidayatullah, dan Bapak Ibu semuanya. Semoga kita ketemu di ruang bukan virtual lagi ya. Assalamualaikum. Izin Ibu. Salam, terima kasih Ibu Yasni, Bu Uci, Pak Hidayat. Iya, Bu. Izin live. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live Bu. Iya Ibu. Terima kasih Bapak Ibu.